Suster Andre, rekan guru, Bapak, Ibu, orang tua murid, dan anak-anak yang terkasih. Berjumpa lagi bersama kami dalam ibadat masa Prapaskah di minggu kedua. Kalau minggu kemarin kita diingatkan untuk selalu bersyukur, mempunyai keluarga yang selalu mengasihi dan mencintai kita. Nah, pada pagi hari ini kita akan semakin mengenal siapa saja sesama kita, siapa saja saudara kita selain yang ada di dalam keluarga. Baik anak-anak yang terkasih, untuk mengawali ibadat Prapaskah kita hari ini, mari kita awali ibadat pagi ini dengan bernyanyi dan berdoa. Baik anak-anak, marilah kita siapkan hati kita, sikap berdoa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena kami mempunyai banyak saudara yang selalu mengasihi kami. Pada pertemuan ini, kami ingin mendengar ajaran kasih-Mu, agar kami semakin mengikuti teladan-Mu dalam membangun persaudaraan dengan sesama kami. Amin. Baiklah anak-anak yang baik, mari kita duduk dengan tenang, mengambil sikap yang baik. Kita akan mendengarkan bacaan dari kitab suci yang akan dibacakan oleh Ibu Ina. Bacaan diambil dari Injil Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis di dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko.
ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian seorang Levi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika ku belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu? Adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu. Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan berbuatlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik anak-anak, kita sudah mendengarkan bacaan dari kitab suci yang disampaikan oleh Ibu Ina. Nah, sebelum kita mendengarkan pesan apa yang ingin disampaikan Yesus kepada kita, mari kita selingi dengan bernyanyi lagu "Dalam Yesus Kita Bersaudara". Minggu ini kita telah masuki Minggu Prapaskah yang kedua. Kita diajak untuk semakin terbuka, peka untuk mengasihi sesama. Seperti ayat emas dalam Alkitab hari ini yang berbunyi, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Siapakah sesamaku itu? Seperti dalam cerita hari ini, ada seorang yang turun dari Yerusalem ke kota Yeriko. Tiba-tiba
di tengah jalan dia dirampok, diminta dengan paksa uang dan barang-barang yang berharga yang dibawanya. Bukan hanya itu, setelah dirampok, dia dipukul dan sampai terluka. Dibiarkan tergeletak di tengah jalan sendirian. Tiba-tiba datanglah orang yang melewati tempat itu. Tetapi ketika melihat ada orang yang kesakitan dan tergeletak di tengah jalan, dia memilih memutar lewat jalan lain. Dia tidak peduli. Datang lagi orang yang kedua ke tempat itu. Melihat orang yang sedang kesakitan di tengah jalan itu pun, dia tidak peduli, memilih memutar lewat jalan lain. Kemudian datanglah orang yang ketiga, yaitu orang Samaria. Begitu melihat ada orang kesakitan dan tergeletak di tengah jalan, segera dia turun dari kudanya. Dia tergerak hatinya oleh belas kasihan. Segera menolong orang itu, mengobati luka-lukanya, dan dinaikkan ke atas kudanya untuk dibawa ke penginapan untuk dirawat lebih baik lagi. Di dalam penginapan itu, orang yang kesakitan itu dirawat dengan penuh kasih sayang. Karena orang Samaria tadi akan melanjutkan perjalanannya, maka dia berpesan kepada pemilik penginapan untuk merawat orang itu sampai sembuh. Bahkan dia berjanji akan kembali ke tempat penginapan untuk membayar sejumlah uang yang telah dipakai untuk merawat orang itu. Nah, anak-anakku, dari ketiga orang tadi, siapakah yang peduli kepada sesamanya? Ya, betul. Dia adalah orang Samaria yang baik hati. Begitu melihat ada orang kesakitan di tengah jalan, dia tergerak oleh belas kasihannya dan menolongnya. Demikian juga kita senantiasa diajak untuk selalu terbuka, peka, dan memiliki hati yang mengasihi sesama. Nah, anak-anak, di masa tobat ini hendaknya kita selalu mengingat kehadiran Tuhan yang telah mengasihi kita lebih dahulu dengan cinta yang tak terbatas. Juga dalam masa pandemi ini, mari dimulai dari kita sendiri, peduli dengan mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, rajin cuci tangan, dan menjaga jarak, sehingga kita membantu diri kita sendiri dan sesama kita untuk terhindarkan dari sakit COVID-19 ini. Dan jangan lupa, salah satu sikap peduli kita adalah mendoakan teman, saudara-saudara kita yang terkena dampak virus corona 19. Anak-anakku yang terkasih, demikian tadi pesan di masa Prapaskah yang kedua ini. Mari kita memiliki hati yang terbuka, hati yang mengasihi. Kita ingat akan ayat emas hari ini. Kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri, dengan cara menunjukkan berbelas kasih kepada sesama kita yang ada di sekitar kita, baik itu ada dalam keluarga maupun tetangga-tetangga kita. Nah, kalian sudah mendengar pesan apa yang harus kita jalani. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Baik anak-anak, niat baik kita pada pagi hari ini akan kita ungkapkan bersama dalam doa
doa permohonan yang hari ini akan dipimpin oleh Ibu Sri. Mari anak-anak, kita siapkan hati kita untuk memanjatkan doa syukur dan permohonan kita pada hari ini. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas kehadiran-Mu melalui sabda pada pagi hari ini. Semoga sabda-Mu pada hari ini menjadikan kami saling mengasihi di tengah masyarakat dengan peduli dan turut serta ambil bagian dalam pelayanan di tengah-tengah masyarakat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pemimpin bangsa, ya Bapa, berkatilah para pemimpin bangsa kami dengan kebijaksanaan dan kejujuran. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Yayasan Karya Sang Timur, ya Bapa, berikanlah berkat-Mu agar Yayasan Karya Sang Timur setia dan semakin maju dalam pelayanan dan menjadi berkat bagi sesama. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi suster karyawan TK Sang Timur, ya Bapa, berkatilah suster, guru dan karyawan Sang Timur dengan kesehatan dan ketulusan dalam pelayanan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang tua, ya Bapa, berkatilah para orang tua dalam mendampingi putra dan putrinya mengikuti pembelajaran jarak jauh saat ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anak-anak yang saat ini masih harus mengikuti kegiatan dari rumah, ya Bapa, berkatilah anak-anak dengan kesehatan dan kegembiraan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dan bagi yang saat ini sedang menderita sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, ya Bapa, berikanlah berkat-Mu agar mereka Engkau sembuhkan dan kembali dapat beraktivitas seperti sedia kala. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah doa dan doa permohonan dan doa syukur kita hari ini kita satukan dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Anak-anak, ibadat Prapaskah kita di minggu yang kedua telah selesai. Terima kasih untuk anak-anak yang dengan bertekun hati, bersatu hati mengikuti ibadat Prapaskah yang kedua ini bersama suster dan ibu guru. Baik, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini, ibadat kita pada pagi hari ini, marilah kita ambil sikap berdoa, kita siapkan hati kita untuk menutup ibadat pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Allah yang penuh kasih, Tuhan Yesus telah menjadi teladan kasih bagi kami.
Semoga kami mampu semakin mengasihi, semakin mencintai, menyayangi orang lain. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk membantu kami, agar kami selalu menjadi berkat bagi keluarga dan sesama kami. Amin. Santa Maria, doakanlah kami. Santo Yusuf, doakanlah kami. Santo Agustinus, doakanlah kami. Santo Dominikus, doakanlah kami. Santo Fransiskus Sales, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Beata Clara dari kanak-kanak Yesus yang miskin, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, mari kita bangkit berdiri agar pesan Tuhan Yesus hari ini kepada kita semakin ada dalam hati kita. Kita tutup kegiatan kita pada hari ini dengan menyanyikan lagu Menjalin Persaudaraan Sejati.